Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang analytical exposition. Apa itu analytical exposition? Analytical exposition itu merupakan sebuah teks yang memuat pendapat subjektif dari penulisnya sendiri. Jadi kita menyebutnya itu hampir sama dengan argumen teks, di mana dia menyajikan sebuah argumen, kumpulan dari argumen yang diperkuat oleh argumennya sendiri, yang diambil dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Biasanya merupakan ada pro dan kontra di situ. Nah, tujuannya dari analytical exposition sendiri itu adalah persuade the reader atau membujuk para pembaca atau pendengar, kalau itu adalah merupakan audiens ya. Jadi dia itu membujuk bagaimana agar pembaca itu setuju dengan apa yang dia inginkan. Tentu saja didasari dengan argumen-argumen yang kuat dan bukti-bukti yang ada menurut penulisnya itu sendiri. Untuk generic structure-nya atau penyusun dari paragrafnya, dia terdiri dari tesis, argumen, dan reiteration. Tesis sendiri dia merupakan introducing the topic and indicating the writer point of view. Jadi menyajikan atau menampilkan pendapat atau sudut pandang dari penulis itu sendiri. Misalnya merokok di restoran seharusnya dilarang gitu kan. Nah, terus nanti diperkuat lagi dengan yang namanya argumen. Dari pendapat tesisnya di atas tadi itu kenapa kok dilarang gitu. Satu, menurut dia apa, dua, mengganggu atau apa, tiga apa itu. Dan argumen ini saya rasa kalau hanya satu nggak mungkin kuat ya. Jadi mungkin semakin banyak argumen yang memperkuat tesis itu semakin bagus itu. Terus paragraf yang penutupnya namanya itu paragraf reiteration. Di situ atau conclusion lah kita sebutnya ya. Dia itu paragraf untuk memperkuat dari tesisnya tadi ya. Jadi misalnya ya, jadi menurut pendapat di atas bahwa seharusnya, nah ini ada kata-kata biasanya tuh seharusnya merokok di restoran itu dilarang gitu. Nah itu penutupnya di situ. Terus untuk language feature atau penyusunan dari kebahasaan dari teks ini itu adalah dia menggunakan simple present, karena teks yang digunakan kan aktual ya, maksudnya tuh hari ini gitu kan. Terus fenomena yang diangkat juga hari ini gitu kan. Jadi pada saat sekarang itu menggunakan simple present. Terus dia juga menggunakan modality berupa should seharusnya atau must, would, may. Terus kemudian dia juga menggunakan emotive word atau kata-kata yang berhubungan dengan perasaan. Terus berupa apa ya, kata-kata yang berhubungan dengan perasaan itu kayak fantastic, wonderful, dan sebagainya. Terus dia juga menggunakan yang namanya evaluative word. Evaluative word itu berupa kata-kata yang mengevaluasi, ya kan. Contoh misalnya it is obvious, jelas bahwa. Nah, terus kemudian undeniable, tak disangka lagi gitu kan. It's believed, dipercaya dan sebagainya. Terus dia juga menggunakan relative order. Jadi di argumen itu kan biasanya ada pendapat pertama, kedua, ketiga gitu, dan yang terakhir mungkin bisa seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang dapat bisa saya terangkan. Ya, di sini ada contoh, ada tesisnya dilihat ini. Car should be banned judulnya. Mobil seharusnya itu dilarang gitu kan. Tesisnya car should be banned in the city. Mobil itu seharusnya dilarang di kota, ya kan? Karena seperti yang kita tahu, mobil itu dapat menyebabkan polusi dan kecelakaan, gitu kan? Pendapatnya menurut dia itu kan, pendukungnya itu
Alasan yang pertama itu karena apa? Dia memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap polusi udara, gitu kan, dan menyebabkan banyak sekali penyakit dari polusi itu. Kemudian yang kedua itu apa ini membahayakan pedestrian atau pejalan kaki, gitu kan. Jadi menurut dia itu banyak sekali mobil yang menabrak orang, gitu kan. Terus yang ketiga itu juga mobil juga menyebabkan polusi udara, gitu kan. Ketika tidur malam itu nggak bisa tidur karena bising suara mobil, atau mungkin pas dekat sekolahan itu mengganggu orang belajar dan sebagainya. Terus dia tutup di sini, dari pendapat di atas ya seharusnya mobil itu dilarang, gitu kan, karena alasan-alasan di atas itu. Oke, untuk latihannya Anda buat analytical mengenai fenomena yang ada di sekitar. Ya, boleh di madrasah, boleh di pondok ataupun di masyarakat, menyikapi misalnya kebersihan atau mungkin seharusnya apa itu kan. Menurut Anda yang tidak berkenan Anda bisa, mungkin itu juga nantinya bisa merubah pola pikir selama itu berdasarkan dengan argumen-argumen yang kuat, gitu kan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.